Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Maya Melita MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul atau tentang teori-teori ekonomi. Jadi untuk pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas mengenai tentang aliran praklasik. Menurut Samuelson 1958, analisis ekonomi datang dari sumber utamanya, yakni dari para ahli ilmu pengetahuan filosofis dan dari para ahli praktisi, terutama mereka yang sangat tertarik akan masalah-masalah kebijakan ekonomi dalam kurun waktu yang bersangkutan dengan kehidupan. Kemudian, sebagai sebuah peta silsilah perkembangan teori dan ilmu yang kemudian berkembang sebagai aliran-aliran pendapat para ahli ekonomi, oleh Samuelson disajikan dalam bentuk istilah aliran-aliran dalam ilmu ekonomi yang memberikan petunjuk. Petunjuk itu berupa aliran praklasik terutama berkembang pada abad pertengahan dan muncul dari pandangan para pemikir dan juga para penasehat ahli kepada raja atau penguasa, dan mereka memegang pusat kekuasaan, terutama pandangan kaum merkantilis. Merkantilis itu merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintahan yang dominan proteksionisme serta politik kolonial, ditujukan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Nah, pemikiran-pemikiran ekonomi lahir pada kaum merkantilis itu sendiri disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di dalam perdagangan internasional. Kemudian pemikiran ekonomi kaum merkantilis itu merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri tetapi menganjurkan persaingan. Sementara itu terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan juga yang mendorong keluarga dengan adanya banyak anak. Kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upaya yang rendah. Kemudian lagi ada proteksi industri. Proteksi industri ini yang menganjurkan persaingan dalam negeri dan tingkat upah yang rendah mendorong ekspor. Kebijakan ekonomi lebih bersifat makro. Jadi itu tadi pembahasan mengenai teori praklasik. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai tentang klasik. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu teori ekonomi klasik. Aliran ini muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri, di mana suasana pada waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini antara lain yaitu Adam Smith, Jean-Baptiste, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Diterbitkannya buku The World of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemuka hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik. Dalam pemikiran kaum klasik, bahwasannya perekonomian secara makro akan tumbuh dan berkembang apabila perekonomian diserahkan kepada pasar.
Peran pemerintah terbatas kepada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan, dan pembangunan infrastruktur saja. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Beberapa pendapat dari para pakar ekonomi klasik, yaitu yang pertama adalah Francois Quesnay. Ia memulai pendapatnya dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan menurut 3 kelas atau sektor yang berbeda. Yang pertama yaitu sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil pertanian lainnya. Sektor yang kedua yaitu manufaktur yang memproduksi barang-barang pabrik seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian. Dan yang ketiga yaitu kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim surplus yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini mempresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan perdagangan ini kemudian dikenal sebagai teori sewa pesioretik. Lalu teori yang kedua yaitu menurut Adam Smith. Menurutnya, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialis atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu, dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada luas pasar. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 3, aliran historis. Pandangan kaum klasik, perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Dan akhirnya melalui apa yang disebut invisible hand, akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai kurang terlalu mekanistis dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Karena itu semua pemikiran, teori, dan kesimpulan ekonomi harus dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Dengan pendekatan deduktif, analisis ekonomi bertolak dari pengamatan secara umum. Kemudian dari pengamatan secara umum itu diambil kesimpulan secara khusus, reasoning from the general to the particular. Bagi pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoristis, di mana dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran mereka berlaku umum atau universal. Pokok-pokok aliran historis adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan perekonomian harus dibagi atas tingkat-tingkat Stufen menurut sejarahnya. 2. Kepentingan nasional harus diutamakan. 3. Manusia harus dipandang satu dalam masyarakat, sehingga motif mementingkan diri pribadi dipengaruhi oleh norma-norma yang lainnya. Misalnya, adat istiadat, kesusilaan, dan agama. 4. Hukum ekonomi tidak bersifat mutlak. Tokoh-tokoh aliran historis adalah sebagai berikut. Friedrich List tahun 1789 sampai 1846. Bruno Hildebrand tahun 1812 sampai 1878. Gustav von Schmoller tahun 1839 sampai 1917. Werner Sombart tahun 1863 sampai 1941. Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Henry Charles Carey tahun 1793 sampai 1879. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua aliran. Yang pertama adalah aliran sosialis dan aliran neoklasik.
Aliran sosialis dibagi menjadi dua, yaitu sosialisme utopis. Dari pandangan pemikiran yang revolusioner Karl Marx, pemikiran ini biasa disebut kaum sosialis ilmiah, dan ada yang tetap mempertahankan dengan cara-cara yang bersifat ideal dan terlepas dari kekuasaan politik disebut sosialis utopis. Pokok-pokok ajaran para pelopor sosialis utopis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah milik pribadi ditiadakan, yang ada adalah milik bersama. Yang kedua adalah pelajaran dikerjakan atau dilakukan secara gotong royong. Yang ketiga adalah pendapatan dengan cara sama rata atau adil. Dan yang kedua, sosialisme ilmiah. Karl Marx dilahirkan di Treves, Jerman, dan seorang keturunan Yahudi. Ia seorang ilmuwan dan pemikir besar bidang filosof dengan pemimpin sosialisme modern. Dan yang kedua adalah aliran neoklasik. Kira-kira pada tahun 1870-an ada pergeseran dalam aliran ekonomi, di mana aliran ekonomi yang baru ini menggunakan aliran ekonomi klasik. Alasan pada waktu itu tampak paling kemajuan teknologi dan adanya penemuan sumber-sumber produksi baru. Juga ada kemungkinan untuk pekerjaan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut aliran neoklasik. Pendapat neoklasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikutsertakan sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Yang kedua adalah perkembangan sebagai proses yang gradual. Yang ketiga adalah perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif. Yang keempat, optimis terhadap perkembangan ekonomi. Dan yang kelima adalah aspek internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dua aliran. Yang pertama ada aliran Keynes dan aliran pasca Keynes. Yang pertama adalah aliran Keynes. Aliran Keynes, inti pokok dalam sistem pemikiran Keynes ini terdiri dari 3 faktor penting. Yang pertama ada hasrat berkonsumsi, yaitu tentang pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat. Ditambah investasi total agregat tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi. Yang kedua ada tingkat bunga atau interest yang memiliki kaitan dengan preferensi likuiditas. Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah percerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas atau independen dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. Yang ketiga ada efisiensi marginal dari investasi modal. Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal yang tentang laba yang akan diperoleh di masa depan. Dari investasi modal yang bersangkutan jelaskan bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor ini. Yang kedua ada aliran pasca Keynes. Aliran ini merupakan aliran ekonomi sesudah Keynes, di mana ilmu ekonomi mengalami perkembangan sangat pesat. Ekonomi bukan lagi menjadi masalah para ahli ekonomi, melainkan juga menjadi masalah bagi setiap orang. Masalah yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan sehari-hari ini berarti akan melibatkan para ahli dan masyarakat. Dalam sistem ekonomi mana yang mereka laksanakan. Jadi pada aliran ini, masyarakat kapitalis dengan sistem perdagangan bebas mereka mencoba mengembangkan suatu sistem perekonomian yang disebut sintesis.
pemikiran neoklasik, yakni suatu aliran baru dalam ilmu ekonomi yang melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang efektif. Mereka mencoba menggadaikan paduan antara mikroekonomi klasik dan dipelopori oleh Adam Smith dan Alfred Marshall dengan aliran mikroekonomi modern dari Keynes tentang penentuan pendapatan yang ini memadukan segi-segi positif dari setiap pendekatan mikro maupun makroekonomi dalam setiap analisis ekonomi mereka. Pasca Keynes ini merupakan menyatukan konsep pemikiran mikroekonomi individual dengan pemikiran makriekonomi yang lebih suka melakukan pendekatan secara total, serentak, dan menyeluruh. Tujuannya yang terutama terletak dalam pemecahan masalah-masalah penentuan pendapatan bagi semua anggota masyarakat dan pemerintah.